Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang bertema dengan psikopat yang berjudul Lambs Have Teeth pada tahun 2005. Film dibuka dengan dua sahabat bernama Katie and Sloan sedang membicarakan rencana liburan mereka ke kota New York yang akan datang. Sebenarnya, mereka berdua sudah bekerja di pertanian, lalu gaji yang mereka dapat mereka tabung untuk kebutuhan liburan mereka di New York nanti. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh paman Katie, Jason, dan mengajak mereka untuk menginap semalam sebelum mereka pergi bekerja. Saat di kamar, Sloan menyarankan membuat nama palsu selama mereka tinggal di kota. Sloan diberi nama Heather, sementara Katie diberi nama Ripley. Keesokan harinya, Jason menurunkan keduanya di stasiun di mana mereka akan naik bus menuju tempat mereka bekerja. Jason memberitahu supaya mereka mengirim kode teks jika mereka mendapat masalah. Kesepakatannya adalah mereka harus menulis kode di akhir setiap teks yang mereka kirim dan setiap hari kode itu harus sesuai abjad. Kode untuk hari ini adalah kata apel. Setelah Jason pergi, keduanya pun masih menunggu bus yang akan dijadwalkan tiba dalam waktu 1 jam ke depan. Lalu, keduanya memutuskan untuk menunggu bus di kafe. Spontan, kedatangan mereka menarik perhatian dua warga kota itu, dan akhirnya mereka duduk di satu meja bersama. Katie dan Sloan memperkenalkan diri mereka dengan menggunakan nama palsu yang dibuat semalam. Sementara kedua pria itu memperkenalkan diri mereka sebagai saudara yang bernama Jet dan Lucas. Kedua pria itu menawarkan mereka tumpangan menuju ke pertanian. Awalnya Katie menolak, tetapi Sloan menyetujui permintaan itu. Keduanya pun akhirnya naik ke truk mereka. Namun, sesuatu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Jet dengan sengaja melewati pertanian tempat Katie dan Sloan bekerja, yang membuat keduanya pun bingung. Are we gonna turn around somewhere, or? You'll see. Ternyata Jet membawa keduanya ke tempat orang tuanya. Where are we? This is our family's place. Keduanya pun langsung disambut oleh Ibu Jet dan Lucas, dan langsung mengundang keduanya untuk minum teh bersama. Begitu mereka masuk, Katie menerima pesan dari pamannya, dan membalas pesan itu dengan kode kata aman yang mereka sepakati. Sementara itu, ketika keduanya makan pai dan minum teh, tiba-tiba pandangan mereka menjadi kabur. Ternyata ada obat yang sengaja dimasukkan ke dalam hidangan mereka. Merasa panik, keduanya pun segera lari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Jet dan Lucas berhasil menangkap mereka dan membawa keduanya kembali ke dalam rumah. Pada hari berikutnya, terlihat Katie dan Sloan panik karena dirantai di tengah hutan. Jet yang datang bilang kepada mereka bahwa mereka sekarang akan tinggal di sini dan akan diberi fasilitas untuk bertahan hidup, seperti pakaian, tempat tidur, dan toilet. Scene berikutnya terlihat Katie dan Sloan berpakaian seksi, dan bos mereka, Boris, muncul, lalu mengambil telepon Katie untuk memeriksa apakah ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Boris mengetahui bahwa Katie dan Sloan berbohong tentang nama mereka dan kata kode yang mereka gunakan dalam pesan teks. Merasa ketakutan, Katie dan Sloan akhirnya memberitahu kode kata aman mereka kepada Boris. Singkat cerita, terlihat Katie dan Sloan bersiap-siap untuk mandi. Tiba-tiba serip kota pun muncul dengan menodongkan pistol ke arah mereka. Terungkap, ternyata Sheriff bekerja sama dengan mereka juga. Maksud kedatangan Sheriff ke situ ialah untuk merudal salah satu dari Katie dan Sloan. Setelah Sheriff selesai merudal, terlihat Sloan menenangkan Katie yang tampak trauma atas kejadian itu. Scene berikutnya terlihat Jason merasa khawatir karena teks terbaru yang dia terima dari Katie
berisi kode aman yang sama yang digunakannya kemarin. Shin berpindah ke dalam hutan, terlihat Jet dan Lucas menyambut pelanggan lain. Kita sebut saja si Kumuh. Si Kumuh memilih Sloan sebagai targetnya dan membawanya ke dalam. Alangkah terkejutnya, ternyata si Kumuh ini seorang psikopat. Scene berikutnya terlihat Jason menelepon ke tempat kerja Sloan dan Katie dan mengetahui bahwa mereka tidak pernah datang untuk kerja dari semalam. Yakin mereka dalam masalah, Jason pun bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, Sloan dan Katie mengalami hari-hari yang buruk karena pelanggan yang datang selanjutnya tidak ingin mereka melihat wajahnya. Kemudian, Jet dan Lucas menutupi kepala Katie dan Sloan. Saat pelanggan itu sampai, ternyata dia juga menggunakan topeng babi dan langsung membawa Sloan masuk ke dalam untuk merudalnya. Setelah si topeng babi pergi, terlihat Katie masuk ke kontainer untuk menenangkan Sloan. Kita tidak tahu pasti siapa di balik pria topeng babi itu dan apa yang dilakukan padanya, karena Sloan tampak lebih trauma dari sebelumnya. Scene berpindah saat Jason datang ke kantor sheriff dan berhadapan langsung dengan sheriff mesum yang kita lihat sebelumnya. Di sini kita tahu bahwa Jason sebenarnya agen FBI. Jason pun menceritakan semua kejadian tentang kedua keponakannya dan memutuskan untuk memberitahu sheriff mesum itu tentang bagaimana Jason tahu mereka dalam masalah karena keponakannya itu tidak menggunakan kode baru di pesan teks terakhir yang mereka kirim. Mendengar itu, sheriff menghubungi para komplotannya dan memberitahu bahwa paman mereka adalah agen FBI. Dan Katie juga berbohong tentang kode aman semalam. Tidak ingin FBI mengaduk-aduk bisnis perdagangannya, Boris menyuruh Jeb untuk membunuh mereka berdua dan membuang tubuhnya. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Katie menguping pembicaraan itu. Scene berpindah saat Jason memutuskan untuk mengunjungi kafe, tempat di mana dia menurunkan Katie dan Sloan. Jason bertanya dan menunjukkan foto Katie dan Sloan kepada barista. Barista itu menjawab bahwa mereka naik ke truk warna biru. Pada hari berikutnya, Katie memberitahu Sloan bahwa para penculik berencana untuk membunuh mereka. Tiba-tiba Jet datang bersama si pria kumuh. Jet memerintahkan si kumuh untuk menjaga mereka. Tanpa pikir panjang, Katie mengambil kesempatan untuk merayunya. Dan begitu dia cukup dekat, Katie langsung merobek tenggorokannya dengan giginya. Lalu Katie dan Sloan pun membebaskan diri. Tidak lama kemudian, sheriff yang baru saja sampai di TKP dan berniat untuk membunuh keduanya, tetapi saat dia keluar dari mobil, Katie dan Sloan mencuri mobilnya, lalu melarikan diri. Keduanya pun berkendara kembali ke kota dan mengunjungi toko panglong terdekat, lalu membeli peralatan untuk balas dendam. Mereka kemudian bertanya kepada kasir, apakah dia tahu Boris, pria dengan truk biru? Kasir pun memberitahunya. Di scene lain, terlihat Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi gedung asuransi mobil. Jason mengarang cerita, secara tidak sengaja dia bertabrakan dengan truk biru dan bertanya siapa pemiliknya. Ternyata Borislah pemilik truk itu. Scene berlanjut saat Boris baru tiba di rumah, ternyata Katie dan Sloan telah tiba di sana terlebih dahulu. Tiba-tiba, keduanya melemparkan bola tenis berduri paku di wajah Boris, sehingga Boris pun terluka parah. Sekarang keadaan berbalik, terlihat Boris memohon untuk mengampuninya dan berjanji akan pergi sejauh mungkin. Sebagai imbalannya, Boris memberikan uang kepada mereka. Saat itu juga Jason pun tiba di depan rumah Boris. Kembali ke Katie dan Sloan, mereka menanyai Boris tentang identitas pria bertopeng babi itu. Boris menolak untuk menjawabnya. Dan keduanya pun mengambil tombak lalu memasukkan tombak itu ke bool Boris yang membuatnya sekarat. Ketika Jason memasuki rumah, tampak Katie dan Sloan telah pergi dan melihat Boris yang sekarat. Jason kemudian mendengar suara mobil, ternyata Katie dan Sloan sudah pergi. Scene berlanjut saat Jason pergi ke sheriff dan memberitahu semua kejadian di rumah Boris. Merasa semakin khawatir, Jason memutuskan untuk mencoba menelepon ke ponsel Katie. Tiba-tiba, menyadari penyamarannya terbongkar, sheriff menodongkan senjata kepadanya.
Scene berlanjut terlihat Katie dan Sloan berhenti di depan sebuah gereja dan mereka mengetahui bahwa pria bertopeng babi itu adalah pendeta kota. Sloan segera masuk ke dalam gereja dan berhadapan langsung dengan si pendeta. Namun dengan bantuan Katie, kedua sahabat itu pun mengalahkan si bajingan itu. Saat Katie dan Sloan menuju perjalanan pulang, ternyata si pendeta itu dirantai di belakang truk selama perjalanan tadi. Sebagai pembalasan terakhir, keduanya menuangkan bensin ke seluruh tubuh si pendeta lalu membakarnya. Driving off. Sementara itu terlihat Jason sedang diikat Sheriff dan Jason juga melihat bahwa Sheriff telah menangkap dua wanita muda lagi. Untungnya Katie dan Sloan datang menyelamatkan. Mereka mengikat Sheriff dan melanjutkan untuk menyiksanya dengan permainan roulette Rusia. Sheriff mulai mengatakan betapa menyesalnya dia. Tanpa pikir panjang, Katie langsung menembak kepalanya. Setelah itu, keduanya membebaskan para wanita dan menyuruh mereka untuk membebaskan Jason. Saat Jason bertanya pada mereka siapa yang membunuh Sheriff, kedua wanita itu hanya diam karena rasa terima kasih kepada Katie dan Sloan yang telah menyelamatkan hidup mereka. Selanjutnya, Katie dan Sloan mengunjungi rumah Ibu Jet dan Lucas dan memutuskan untuk membiusnya dengan cara yang sama seperti dia membius mereka beberapa hari yang lalu. Mereka kemudian membawanya ke ruang bawah tanah. Terlihat Jet di sana juga. Keduanya langsung memukul kepala Jet dengan tongkat baseball, sementara sang ibu dipaksa untuk melihat anaknya. Selanjutnya, mereka membawa si ibu ke tempat Lucas yang juga diikat di kursi. Namun, mereka tidak memukul Lucas, tapi melepaskan ikatannya dan memberinya tongkat baseball untuk memukul ibunya sendiri. Ketika Lucas menolaknya, mereka langsung menembaknya sampai mati. Setelah itu, mereka mengatur tubuh Lucas seakan terlihat seperti bunuh diri. Merasa putus asa, sang ibu menawarkan mereka uang dengan imbalan untuk melepaskan dirinya. Tiba-tiba, Katie mengambil mesin potong rumput dan secara brutal membunuhnya. Di akhir film, terlihat Jason berhenti di rumah Katie dan Sloan untuk menjemput mereka. Beberapa waktu telah berlalu, ternyata Katie dan Sloan memutuskan untuk berlibur ke kota New York dan disinilah film berakhir. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji pamit dulu. Assalamualaikum.